Bisa kita mulai anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, kita mulai ya. Untuk yang nonis, Ibu ucapkan selamat pagi. Dan untuk yang muslim, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat pagi, Ibu. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Baik, Bu. Ibu. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya dalam semangat. Nah, sebelum kita mulai pada kegiatan kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Di sini siapa yang jadi ketua kelasnya? Andita, Ibu. Boleh Nak Andita untuk pimpin doanya? Mari teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih kepada Nadita sudah memimpin doanya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan berdoa bersama. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Latifah Samania. Kalian bisa panggil Bu Latifah. Ibu adalah guru bimbingan dan konseling di sekolah ini. Nah, Ibu sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan kalian di kesempatan yang baik ini. Adapun tujuan dari kegiatan di pagi hari ini, Ibu akan mendampingi kalian semua dengan memberikan suatu layanan informasi. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu belum apa itu layanan informasi? Belum. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu layanan informasi. Layanan informasi itu adalah salah satu jenis layanan yang akan Ibu berikan kepada kalian semua untuk membantu kalian dalam mengambil keputusan yang baik dan membantu kalian untuk lebih siap lagi menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan yang bijak di dalam hidup kalian. Nah, pada kegiatan ini kita akan membahas tentang jangan biarkan kecemasan berlebih mengendalikan dirimu. Jadi, inti dari kegiatan ini kita akan sama-sama belajar dalam mengenal apa itu kecemasan, terus apa dampaknya jika dibiarkan, dan kita bisa mengetahui bersama-sama beberapa tips atau cara untuk menghadapi kecemasan yang ada di diri kita. Sebelum itu, Ibu akan memberitahukan kepada kalian ada beberapa aturan agar kegiatan kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini kurang lebih selama 40 menit. Nah, insya Allah Ibu akan menjelaskan materi ini secara interaktif dan kalian bisa mencatat jika ada yang penting karena kita akan mereview bareng-bareng materi yang telah kita bahas nanti dan kalian bisa mencatat sekiranya ada pertanyaan yang mungkin belum kalian pahami. Nanti di akhir pembahasan kita akan ada refleksi diri, yaitu pertama kalian diminta untuk mengisi lembar kerja siswa atau LKS, dan yang kedua kalian diminta untuk mengisi beberapa soal, yaitu instrumen penilaian dari kegiatan ini. Dan pada kegiatan ini kita akan menjunjung tinggi beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Artinya, semua hal yang kalian sampaikan akan dijaga kerahasiaannya, yaitu dengan diharapkan kepada kalian untuk tidak membahas sesuatu yang dapat menyinggung teman-teman kalian yang sudah bercerita.
Yang kedua, diharapkan kepada kalian adanya kesukarelaan untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Dan yang ketiga, Ibu berharap kalian bisa terbuka untuk belajar dan berbagi pengalaman bersama-sama. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, Ibu ingin bertanya dulu nih sama kalian. Kalian pasti pernah merasa cemas, gugup, atau khawatir ketika kalian ingin menghadapi ujian, ketika ada tugas yang menumpuk, atau ketika kalian akan melakukan sesuatu yang mungkin itu belum pernah kalian lakukan. Benar tidak? Benar, Bu. Tapi kalian tahu tidak, kecemasan itu wajar dan normal, asalkan masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Kita semua itu punya potensi besar, dan dengan belajar mengelola perasaan, kita bisa tetap semangat dan fokus meraih cita-cita. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama belajar dalam kegiatan di pagi hari ini dengan sungguh-sungguh agar kita bisa lebih siap menghadapi tantangan ke depannya. Bagaimana, sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Ibu siap. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap inti, itu membahas materi pada hari ini dengan melalui PowerPoint yang telah Ibu siapkan. Sebelum itu, Ibu ingin menampilkan cuplikan video. Bentar, Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nih, Ibu mau memperlihatkan video dulu nih. Kalian perhatikan. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be okay. If we can't stop the bleeding, we don't have to fix. We don't have to stay. I will love you either way. Nah, yang coba Ibu ingin kalian menyampaikan satu kata yang menggambarkan dari video yang telah Ibu perlihatkan. Coba siapa dulu? Capek, Bu. Capek. Oke. Siapa lagi? Sedih, Bu, sedih. Sedih. Boleh juga. Ayo, siapa lagi? Stres, Bu. Apa? Stres. Stres, iya boleh. Ada lagi? Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Pembahasan materi kita yaitu tentang kecemasan berlebih.
Silakan kalian perhatikan dengan baik, dan jika ada hal yang belum dipahami, boleh dicatat dulu untuk ditanyakan nanti. Dan ini dia ada pembahasan kita tentang kecemasan berlebih ya. Selanjutnya, apakah kecemasan dan kecemasan berlebih itu sama? Menurut kalian kecemasan dan kecemasan berlebih itu sama atau tidak? Beda. Bagus. Ada lagi? Sama Bu kayak Pak. Iya, bagus. Nah, kecemasan dan kecemasan berlebih itu berbeda. Kecemasan itu adalah respon alami terhadap situasi. Jenis kecemasan ini bersifat sementara dan bisa hilang setelah situasi pemicu itu berlalu. Kecemasan ini bisa digambarkan dengan perasaan khawatir, takut, atau gelisah tentang kejadian di mana atau di masa yang akan mendatang. Contohnya itu ketika akan melaksanakan ujian, terus berbicara di depan umum, dan bertemu dengan orang lain atau orang baru. Sedangkan kecemasan berlebih itu perasaan yang muncul secara berlebihan, terus-menerus, dan tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan memerlukan penanganan medis atau psikologis. Nah, kecemasan berlebih ini biasanya tergambar dengan perasaan takut atau khawatir yang intens atau yang kuat, yang berlebihan, dengan berlangsung lama dan tidak proporsional atau yang tidak seimbang terhadap situasi yang dihadapi. Ini bisa menjadi gangguan mental jika tidak ditangani dengan baik. Contohnya itu fobia. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis kecemasan berlebih. Yang pertama itu ada generalized anxiety disorder atau GAD. Nah, ini adalah kecemasan yang umum yang ditandai dengan rasa cemas atau khawatir yang luas tanpa alasan khusus. Ketakutan berlebihan ini bisa terhadap pekerjaan atau hal-hal kecil seperti interaksi sosial. Kecemasan ini jika dibiarkan tanpa adanya pengobatan bisa mengganggu kemampuan berinteraksi dan menjalani kegiatan sehari-harinya. Biasanya pengidap ini juga sering mengalami gejala fisik seperti ketegangan, terus sakit kepala, mual, sulit berkonsentrasi, sesak nafas, dan mudah lelah. Yang kedua ada panic disorder atau gangguan panik. Ini adalah kecemasan panik yang datang secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Gejalanya itu bisa jantung berdebar, sesak nafas, keringat dingin, tubuh lemas, gemetar, mual, dan pandangan yang gelap. Yang ketiga itu ada social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial. Ini adalah ketakutan yang instan atau yang berlebihan terhadap situasi sosial karena takut dinilai oleh orang lain. Nah, ketakutan ini bisa berupa seperti takut salah bicara, terus dipandang rendah, atau malu di depan umum. Biasanya itu orang yang cenderung menghindari kontak mata, terus mengendalikan pandangannya saat berkomunikasi. Yang keempat itu ada spesifik fobia, atau bisa disebut juga fobia. Ini adalah kecemasan yang ditandai dengan ketakutan ekstrim terhadap situasi yang sebenarnya itu tidak berbahaya, seperti takut kegelapan, terus takut melihat pola yang berlubang, terus kemudian takut yang dengan makanan atau dengan warna tertentu. Nah, biasanya orang yang fobia ini cenderung menghindari pemicu fobianya, dan ketika ia harus menghadapinya, ia akan merasa sangat menderita sampai bisa menyebabkan jantung yang berdebar, terus berkeringat dingin, dan bahkan ada yang sampai pingsan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Jika tidak, kita lanjut ya.
Selanjutnya ada gejala kecemasan berlebih. Ini yang pertama itu gelisah, terus sulit akan berkonsentrasi, terus jantungnya berdebar, ada sulit tidur, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa lebih dari itu. Terus ketakutan irasional, itu ketakutan yang tidak seimbang, berlebihan. Terus ada mual, pusing, tegang. Itu dari ciri-ciri gejala kecemasan berlebih. Selanjutnya ada penyebab kecemasan berlebih. Yang pertama itu faktor genetik atau keturunan. Nah, dengan adanya riwayat dari keluarga yang memiliki kecemasan berlebih atau gangguan kecemasan, itu bisa dapat meningkatkan risiko seorang mengembangkan kecemasan itu pada keluarganya yang lain. Dan yang kedua, itu ketidakseimbangan kimia otak. Nah, dengan adanya ada perubahan dalam neurotransmitter otak seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin, jika tidak seimbang, itu juga dapat berperan dalam adanya perkembangan kecemasan berlebih. Yang ketiga, itu ada trauma masa lalu atau traumatis. Nah, dengan adanya pengalaman stres yang berkepanjangan atau pengalaman trauma yang tertentu, itu dapat berkontribusi pada timbulnya kecemasan berlebih. Yang keempat, ada pola asuh yang menekan. Nah, pola asuh yang menekan ini juga bisa jadi salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan kecemasan berlebih pada seorang anak, baik saat dia masih kecil ataupun ketika dewasa. Selanjutnya ada stres berkepanjangan. Dengan adanya stres yang berkepanjangan juga dapat berlangsung secara terus-menerus akibat dari suatu kejadian tertentu. Misalnya stres karena suatu penyakit, terus stres dalam hal pekerjaan atau tugas sekolah, dan bisa juga stres atas meninggalnya salah satu anggota keluarga. Nah, itu penyebab kecemasan berlebih. Selanjutnya ada dampak kecemasan berlebih. Yang pertama itu gangguan tidur dan konsentrasi. Ketika kita merasa cemas, itu akan membuat otak kita terus aktif dalam istirahat kita. Bahkan ketika kita ingin istirahat, itu bisa menyebabkan kesulitan untuk tertidur atau sering terbangun di malam hari dan membuat pikiran kita menjadi terpecah antara apa yang sedang kita lakukan dengan kekhawatiran yang terus-menerus muncul di kepala kita. Dan yang kedua ada penurunan produktivitas atau pendidikan karir. Nah, contohnya seperti itu. Nah, pada saat ketika merasa cemas, kita akan sulit dalam mengambil keputusan karena takut salah atau gagal, terus suka menunda-nunda pekerjaan karena suatu tekanan atau ketakutan yang berlebih pada hasilnya. Nah, terus kinerja kita yang menurun karena kelelahan mental dan kesulitan fokus sehingga membuat kita menjadi stres yang terus-menerus bisa membuat kita cepat lelah dan kehilangan motivasi. Selanjutnya, ada gangguan hubungan sosial, yaitu menarik diri dari lingkungan itu karena takut dinilai, takut ditolak, atau merasa tidak mampu berinteraksi sosial. Sehingga sulit membangun hubungan yang sehat karena merasa tidak layak atau takut terlalu dekat dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat itu ada masalah kesehatan fisik. Itu seperti gangguan dari pencernaan seperti sakit perut, mual, diare,
yang akibat dari kinerja atau kerja sistem saraf yang terganggu. Selanjutnya itu ada cara untuk mengatasi kecemasan berlebih. Itu pertama psikoterapi atau CBT. Ini semacam ngobrol bareng dengan psikolog yang bertujuan untuk membantu ubah cara pikiran yang bikin cemas jadi lebih sensitif. Kayak ngobrolin masalah, terus nyari jalan keluar bareng gitu. Nyari solusi lah ya. Dan yang kedua ada obat anti kecemasan atau SSRI yang membantu otak jadi lebih tenang, tapi ini harus sesuai dengan resep. Tidak boleh minum sembarangan ya. Yang ketiga itu relaksasi dan meditasi, seperti latihan pernapasan, duduk tenang, dan fokus ke diri sendiri. Nah, ini bisa lebih membuat pikiran kita lebih rileks dan tidak kepikiran terus-menerus. Selanjutnya, olahraga teratur dengan berjalan santai, terus lari kecil, senam, dan lain-lain. Intinya badan tuh gerak gitu. Yang kelima, ada pola hidup sehat dengan tidur cukup, terus makan bergizi, terus tidak terlalu banyak bergadang, terus menjauhi dari hal-hal yang membuat diri kita stres. Nah, cara atau tips untuk mengatasi kecemasan. Selanjutnya, any question. Apakah ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Saya Bu, saya. Ibu saya menanya. Saya Bu, saya Bu. Saya dulu Bu. Saya dulu, Ibu. Saya Bu. Sama sekali ya. Lihat Bu, ini saya udah terang Bu. Saya Bu. Ayo boleh nak Endita. Nah ya Bu, saya pengen tanya kenapa kalau kita berbicara atau kita ngobrol sama orang yang kita percaya, itu kita bisa mengurangi kecemasan gitu. Oh, bagus sekali pertanyaan dari Nak Endita. Ya Bu, makasih. Oke. Berbicara dengan orang yang kita percaya, seperti orang tua, guru, atau sahabat, itu bisa membuat kita merasa lebih tenang. Kenapa? Karena kita tidak harus memendam semuanya sendiri. Mereka, diri kita bisa memberikan saran, motivasi, atau hanya sekedar menemani kita agar tidak merasa sendirian gitu. Jadi dengan kita bercerita dengan mereka mereka tuh bisa memberikan motivasi, terus saran gitu. Apalagi kalau misalnya perempuan ya. Biasanya kalau perempuan tuh ada masalah, dia hanya perlu didengarkan ya. Itu saja sudah cukup gitu. Ada lagi yang Saya, Ibu, mau nanya. Oke, Angel Frida ya. Iya. Saya mau tanya, kenapa kayak penting banget buat mengenali kecemasan sejak dini? Sangat bagus pertanyaannya Angel. Nah, karena semakin cepat kita menyadari bahwa kita sedang merasa cemas secara berlebihan, maka semakin cepat juga kita bisa mencari bantuan atau solusi jika dibiarkan terlalu lama. Kecemasan bisa memengaruhi kesehatan mental seperti membuat kita mudah stres, sulit tidur, atau kehilangan semangat belajar. Maka dari itu kita penting untuk mengenali kecemasan kita dari kecil untuk nanti ke depannya ketika kita dewasa bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup sehingga menjadi mudah. Begitu Angel. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Saya Bu mau tanya Bu, Boleh Nak Siva. Bu kalau misalnya kita nih Bu nanti Bu, ketika punya temen Bu,
Terus terus dia tuh Bu mengalami kecemasan kan. Kan kita yang nggak tahu ya harus kayak gimana. Kita tuh harus kayak gimana sih? Nah, kita bisa mulai dengan mendengarkan tanpa menghakimi, tidak memotong cerita mereka, dan menunjukkan bahwa kita tuh peduli sama dia gitu. Setelah itu kita bisa menawarkan bantuan atau menyarankan agar mereka berbicara dengan orang-orang yang bisa yang lebih mengetahui gitu, seperti guru BK atau orang dewasa dan orang-orang yang bisa dipercaya menurut dia gitu. Begitu Nak Syifa. Oh begitu Ibu. Oh berarti nanti kalau misalnya aku punya teman nanti dia ngerasa cemas, aku bilang apa yang Ibu bilang. Makasih Bu. Ya, boleh. Sama-sama. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Sudah tidak ada yang perlu ditanyakan? Oke, kita lanjut sekarang sebagai bentuk pemahaman dan refleksi dari materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Ibu ingin kalian untuk mengisi lembar kerja siswa atau LKS yang akan Ibu share di grup. Nah, silakan kalian kerjakan dengan jujur dan serius. Kalian bisa mengerjakan secara mandiri selama 5 menit ya, anak-anak. Jika ada yang kurang jelas dari instruksi lembar kerja siswa atau dari LKS, boleh kalian langsung tanya ke Ibu. Bentar, Ibu akan kirim ke grup ya. Sudah ada anak-anak? Masih Sudah loading, Ibu. Bu. Ibu. Ya, kalian Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah sudah anak-anak? Belum, Bu. Satu lagi, Bu. Sebentar Ibu, saya tinggal 3 lagi. Saya sudah, Ibu. Oke. 3 lagi mah bukan tinggal. Ya udah sih kamu mah.
Oke, sudah semua ya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Baik, semua sudah mengisi LKS. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mari kita lakukan sedikit review dari materi yang telah kita pelajari bersama-sama. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian, dan kalian boleh menjawab siapa yang mau jawab. Siap ya? Nih, apa yang kalian pahami tentang kecemasan dan kecemasan berlebih? Coba menurut dari kalian masing-masing aja. Ibu tunjuk siapa ya? Dinda. Ayo Dinda. Menurut kamu kecemasan dan kecemasan berlebih itu apa? Mana Dinda? Saya perasaan yang tidak bisa tenang, Ibu. Jadi bawaannya mungkin sedih atau mungkin jadi mudah marah seperti itu, Ibu. Jadi kecemasan dan kecemasan berlebih itu sama atau beda, Dinda? Beda, Ibu. Beda, bagus. Terus Ibu ingin tanya ke Nak Syifa. Dari pembahasan tadi, coba sebutkan apa saja jenis-jenis kecemasan. Saya ingat cuma satu, Ibu. Ayo udah, boleh. Anxiety disorder. Oh iya, bagus. Oke, nggak apa-apa, cuma satu. Penting kalian bisa masuk gitu. Selanjutnya Ibu ingin tanya ke siapa ya? Ke Nak Angel. Nih, apa saja penyebab dari kecemasan? Boleh menyebutkan satu, salah satu boleh. Cemas akan masa depan, Ibu. Oh iya, benar. Bagus. Selanjutnya nih, terakhir pertanyaan nih. Ibu ingin tanya ke Nak Lutfia. Hadir, Ibu. Ya, coba apa saja cara untuk mengatasi dari kecemasan berlebih? Bisa berolahraga, hidup dengan teratur, sama kerja terapis CBT, Bu. Iya, benar. Ibu senang sekali kalian bisa sedikit memahami dan sedikit paham, mengenal gitu ya, daripada sama sekali tidak. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mau menyempatkan waktunya dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Jadi, benar. Kesimpulannya, Ibu lupa. Jadi, kesimpulannya itu ada kecemasan berlebih adalah kondisi yang serius yang bisa memengaruhi fisik atau mental dengan penanganan yang tepat. Kondisi seperti ini bisa dikendalikan dan kualitas hidup bisa meningkat karena kecemasan adalah bagian dari hidup, tapi kita tidak boleh membiarkannya untuk mengendalikan diri kita. Dengan mengenali gejala dan belajar cara menghadapinya, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, percaya diri, dan bisa menghadapi berbagai tantangan. Kita perlu ingat anak-anak nih, bahwa memahami kecemasan itu adalah langkah awal untuk menciptakan perkembangan hidup yang sehat
baik mental maupun emosional. Nah, sebagai bagian dari kegiatan akhir, Ibu ingin mengetahui pesan dan pemahaman kalian setelah mengikuti layanan informasi lebih dalam lagi. Nah, Ibu menyiapkan instrumen penilaian yang berisi beberapa pertanyaan singkat. Nah, isinya itu seputar dari kegiatan kita di pagi hari ini. Ibu berharap kalian bisa mengisi dengan jujur dan sesuai perasaan kalian. Karena jawaban dari kalian akan sangat membantu Ibu dalam memberikan layanan yang lebih baik lagi ke depannya. Ibu akan kirim ke grup ya. Kan tadi kalian mengisi LKS, sekarang kalian mengisi instrumen penilaian dari kegiatan ini. Ibu kasih waktu berapa menit nih? 3 menit deh. Karena waktu kita sebentar lagi akan habis. Sudah anak-anak? Sebentar, Ibu. Oke, 1 menit lagi ya. Belum, Bu, belum. Sudah ya. Nah, semuanya sudah mengisi, mengingat waktu sebentar lagi habis. Sebelum itu, Ibu ingin kalian semua untuk membaca nih bersama-sama. Ayo semuanya pada buka mic-nya. Kita bersama-sama baca ya. Ayo boleh. Kasih aba-aba, Bu. 1, 2, 3. Berhentilah Berpikir berlebihan sepotong besi berusaha karena karena sendiri. Jangan biarkan dirimu rusak karena pikiranmu sendiri. Tidak usah terlalu cemas karena cerita hidupmu sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Skenario terbaik. Ya. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Untuk hari ini, semoga materi yang disampaikan Ibu bisa bermanfaat dan menjadi bekal dalam menjalani hari-hari ke depannya untuk lebih tenang dan percaya diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang nonis Ibu ucapkan selamat pagi, dan untuk yang muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ilmunya. Sama-sama, semangat terus ya belajarnya anak-anak. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Audio Jungle.